Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, membuka pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing. Memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dengan perkataan, terlebih dalam tindakan. Agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias.
Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus pada orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, ia berkata kepada Filipus, "Di mana dapat beli roti untuk makan orang banyak itu?" Jawab Filipus kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup, sekalipun masing-masing mereka diberi sepotong roti kecil saja." Apa yang dikatakan Yesus hanya untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang akan dilakukannya. Apa yang dikatakan Yesus kepada manusia, kita masing-masing sebagai murid-murid Yesus, juga untuk mencobai kita masing-masing, dan jawaban kita masing-masing kepada Yesus sama seperti Filipus. Pertanyaan Yesus, "Di mana tempatnya?" Jawaban Filipus kepada Yesus, "Hal harga, biaya." Sungguh tidak nyambung. Bagi Yesus, hal kecil, sepele. Tetapi bagi Filipus, juga bagi kita manusia murid-murid Yesus, itu hal besar, sesuatu yang tidak mungkin. Padahal Filipus sudah melihat sendiri mujizat penyembuhan Yesus pada banyak orang sakit. Dan sebenarnya kita masing-masing juga sudah
mengalami mujizat Yesus. Benarkah? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, bukan? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kalau ada seseorang bertanya, mengapa Anda menjadi pengikut Yesus? Apa gunanya menjadi pengikut atau murid-murid Yesus? Apa jawaban Anda pribadi? Dalam bacaan firman ini, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat sendiri mujizat-mujizat penyembuhan Yesus pada orang-orang sakit hanya dengan perkataan dan atau sentuhan Yesus saja. Dan ketika Yesus melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, langsung Yesus berbelas kasih kepada mereka dan mau memberi makan mereka. 5 roti dan 2 ikan milik seorang anak diambil Yesus, dan setelah mengucap atau berkata syukur, Yesus membagi-bagikan kepada orang banyak, kira-kira 5.000 laki-laki. Dan setelah mereka semua kenyang, murid-murid Yesus mengumpulkan sisa potongan roti 12 bakul penuh. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bukankah mujizat Yesus adalah kuasa perkataan Yesus? Perkataan-perkataan Yesus adalah belas kasihan. Belas kasihan Yesus kepada manusia siapapun. Perkataan-perkataan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit manusia, menghidupi hidup manusia sampai kepada hidup kekal setelah kematian, bangkit bersama Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga. Perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup yang menghidupkan hidup kami masing-masing, memampukan kami mengenal dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama Yesus dan keselamatan sesama manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama Dikau kami masuk gurun, didorong Roh-Mu ya Tuhan. Kami menyantap sabda-Mu yang suci dan memihak Allah kami. Kami berpesta di tempat yang gersang, bersama Dikau Allah sayang. Bersama Dikau kami masuk gurun, didorong Roh-Mu ya Tuhan. Kami melawan bisikan berbisa, kami tak mau binasa. Kami berpesta di tempat yang gersang, bersama Dikau Allah sayang. Bersama Dikau kami masuk gurun, didorong Roh-Mu ya Tuhan. Kami menyampi, membakti, berdoa, menyimak takbir yang fana. Kami berpesta di tempat yang gersang, bersama Dikau
Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.